kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pembahasan fikih muamalah dan masih membahas satu bab yang disebut dengan al-ghasbu, yaitu penguasaan terhadap harta orang lain dengan cara sewenang-wenang tanpa hak. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas berikutnya adalah hukum menggabungkan antara barang yang diambil dengan cara zalim tersebut digabungkan dan dicampurkan dengan yang lain. Apabila orang yang mengambil barang yang dicurinya ini lalu digabungkan ya dengan sesuatu atau barang-barang yang tidak bisa dibedakan, seperti contohnya ya dia mencuri atau mengambil minyak lalu digabungkan dengan minyak yang lain ya, atau contohnya dia mengambil beras lalu digabungkan dengan beras yang lain atau semisalnya, maka ini ada rinciannya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, apabila tidak berkurang nilai harga dari sesuatu yang diambil tersebut dan juga tidak bertambah, maka keduanya, yaitu pemilik barang yang dicuri dengan barang berikutnya digabungkan, kedua pemilik ini itu mereka berkongsi ya dengan sesuatu yang dua barang yang dicampurkan ini ya setakar dengan takaran masing-masingnya. Contoh apabila ada orang yang mencuri minyak ya, minyak sekitar barangkali 10 liter ya, lalu dia gabungkan dengan minyaknya yang ada di rumahnya 10 liter juga ya, maka keduanya bila percampuran seperti ini atau penggabungan seperti ini tidak menambah dan tidak mengurangi nilai, maka ini tentunya ya mereka pemilik barang yang diambil dan pemilik barang yang dicampurkan tersebut ya, maka ini mereka berkongsi dengan takaran masing-masing barang tersebut. Demikian. Nah, apabila ini rincian kedua, apabila berkurang ya nilainya, ketika dicampurkan, maka orang
orang yang mengambil barang tersebut dia menanggung kerugian kekurangan tersebut, ya, seperti itu. Contoh, apabila minyak, kita katakan minyak ini, ya, ini dicampur dengan air, nah tentunya ini akan mengurangi kualitas, ya, mengurangi kualitas. Maka kerugian yang terjadi pada pencampuran tersebut, karena percampuran tersebut, maka ini ditanggung oleh orang yang mengambilnya, ya, atau orang yang mencampurkannya. Namun rincian yang ketiga, apabila ternyata bertambah nilainya, ya, maka ketika dicampurkan maka ini dimiliki oleh pemiliknya, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, dimiliki oleh pemiliknya, maksudnya dia mendapatkan haknya, demikian, ya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kemudian, ya, apa hukum apabila ternyata barang yang dicuri ini mengalami kerusakan atau kehilangan, ya? Maka orang yang mencuri atau mengambilnya ini dia menanggung, ya, kerugian yang semisalnya, ya, bisa dia menghadirkan barang yang semisal yang dicurinya atau yang diambilnya, atau dia menanggung, ya, nilai barang tersebut, ya, ketika dia tidak bisa menghadirkan barang tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi pilihan cuma dua, ya, apakah dia menghadirkan barang yang semisal, ya, barang yang semisal dengan itu, begitu juga semisal nilainya, ya. Kalau seandainya tidak semisal nilainya, mungkin lebih tinggi, maka itu kewajiban orang yang mengambilnya dan yang merusakkannya, ya, seperti itu. Maka kewajiban dia adalah, ya, menghadirkan barang yang semisal, seperti itu. Bila tidak mampu, maka dia menghadirkan, ya, nilai barang yang telah dirusaknya, yang diambil dan dirusaknya. Nah, kemudian, ya, dia berikan nilai tersebut atau harga barang tersebut kepada pemiliknya, ya, yaitu dengan nilai di hari ketika dia mengembalikan, ya, di hari di mana tidak bisa dia menghadirkan barang yang semisal. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bentuk nyata dari seperti ini, ya, contoh ada orang yang dia mengambil emas, contohnya mengambil emas, ya, atau dia mengambil perhiasan, ya, mengambil perhiasan, lalu ternyata di tangannya perhiasan tersebut, ya, rusak, sehingga ini tidak bisa berfungsi seperti sedia kala, ya, tidak bisa berfungsi seperti sedia kala, demikian. Maka kewajiban orang yang mengambil dan merusaknya, maka ini dia menghadirkan, ya, perhiasan tersebut seperti mirip dengan barang yang diambil dan dirusaknya. Kalau dia tidak mampu, maka dia menghadirkan, ya, nilainya, ya, harganya, ya, alias dia membelinya, seperti itu. Lalu dia berikan uang tersebut kepada pemiliknya, dan itu adalah dengan harga di hari dia mengembalikan, seperti itu, ya, ketika dia tidak mampu untuk menghadirkan barang yang semisal. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Lalu apa hukum, ya, transaksi yang dilakukan oleh orang yang mengambil barang tanpa hak ini, ya? Orang yang mengambil barang tanpa hak ini, bukan miliknya, ya, lalu dia melakukan transaksi, ya, atau tindakan kewenangan terhadap harta yang diambilnya tersebut, baik itu dijual atau dibelikan, ya, sesuatu, atau dia menyewakannya, ya, atau dia untuk lakukan hal-hal yang lainnya, ya, maka ini tentunya harus berdasarkan izin dari sang pemiliknya, ya. Nah, apabila ternyata diizinkan oleh pemiliknya, ya, maka dia tidak mengalami, ya, dia tidak harus menanggung kerugian tersebut, ya, dia tidak harus menanggung kerugian tersebut. Namun apabila tidak izin, maka akad transaksi yang telah diberlakukan itu dibatalkan, seperti itu.
Mengapa? Karena sesuatu yang dibangun di atas kebatilan, maka dia pun batil. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bila terjadi perselisihan, ya, bila terjadi perselisihan antara orang yang mengambil barang tersebut, ya, dengan pemiliknya terkait dengan harga atau nilai barang yang diambil, ya. Begitu juga contohnya takarannya, jumlahnya, bentuknya. Ketika terjadi perselisihan, maka perkataan siapakah yang harus didengar, perkataan siapakah yang harus dijadikan acuan? Para muslim rahimani rahimakumullah, sesungguhnya perkataan, ya, yang menjadi acuan dalam hal ini ketika terjadi perselisihan antara orang yang dicuri barangnya dengan orang yang mencuri atau mengambil barang tersebut, maka di sini adalah perkataan orang yang mengambil barang tersebut namun disertai dengan sumpah, ya, seperti itu. Selama tidak ada, ya, bukti, ya, bukti atau saksi, ya, dari sang pemilik barang, seperti itu. Contoh, ya, seorang pencuri atau orang yang mengambil harta orang lain ini, ya, itu tertangkap, ya, lalu diklaim bahwasanya orang ini mengaku bahwasanya dia mengambil. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat apa yang diambil, ya. Barang yang diambil ini terjadi perbedaan pendapat seperti jumlahnya, ya, nilainya, ya, begitu juga sifatnya, ya. Maka ketika terjadi perselisihan seperti ini, siapakah yang harus didengar perkataannya? Maka sesungguhnya, ya, yang didengar perkataannya adalah perkataan orang yang mengambil tersebut. Walaupun dia telah melakukan kezaliman, ya, tapi dia telah mengaku, maka perkataan orang yang mengambil barang tersebut, ya, itu yang didengar disertai dengan sumpahnya. Dia bersumpah demikian. Tentunya ini berlaku selama tidak ada bukti yang dimiliki oleh sang pemilik, demikian. Nah, kemudian rincian berikutnya, ketika terjadi perselisihan, ya, terjadi perselisihan, barang tersebut sudah dikembalikan ataukah belum, begitu juga barang tersebut tidak ada aib atau ada aibnya, ya, maka apabila terjadi perselisihan antara orang yang mengambilnya dengan orang yang diambil barang itu darinya, ya, tanpa hak, maka perkataan siapakah yang menjadi standar untuk bisa diambil dan didengar? Maka di sini adalah perkataan sang pemilik barang, demikian. Ya. Bahwasanya bila dia menyatakan bahwa barang itu belum dikembalikan atau barang tersebut, ya, tidak ada cacatnya, ya, maka tentunya dia perkataan pemilik barang ini, ya, ini yang menjadi standar selama tidak ada bukti, ya, bukti, ya, atau saksi, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum orang yang melakukan sebuah tindakan sehingga ini membuat kerugian pada barang milik orang lain, ya? Tindakan ini bukan tindakan mengambil, ya. Tindakan ini bukan ada tindakan untuk mengambil hak orang lain. Namun dia melakukan sebuah tindakan, ya. Tindakan seperti ini ternyata membuat kerugian, ya, pada harta orang lain, maka bagaimana hukumnya? Baik, kita contohkan seperti ini atau kita buat satu kasus, ya. Nah, contoh apabila ada orang yang membuka kandang milik orang lain atau pintu, ya,
atau contohnya membuka penutup yang mestinya tertutup. Begitu juga membuka ikatan, contohnya ada hewan yang terikat dibuka, lalu ternyata hilang, ya. Kalau dia kandang dibuka, maka tentunya hewan peliharaan di dalamnya terbuka, terbuka jalannya untuk keluar, pintu terbuka, maka ini membuat peluang masuknya maling, demikian. Begitu juga, ya, dibuka penutup sehingga contohnya ini tertumpah, ya, begitu. Begitu juga dibuka ikatan sehingga hewan yang diikat tersebut ini lari, ya, hilang atau bahkan yang jelas mengalami kerugian, maka orang yang membuka tersebut dia menanggung kerugian, ya. Baik itu dia itu baligh atau tidak baligh, masih kecil atau sudah dewasa, gila ataupun dia berakal, seperti itu. Mengapa? Karena dialah pelaku yang menyebabkan, ya, pelaku sebuah tindakan yang menyebabkan kerugian bagi harta orang lain. Demikian, ya. Baik, contoh berikutnya, ya, apabila ada orang yang memelihara anjing gila, ya, atau contohnya hewan buas, ya, lainnya seperti singa, serigala, ternyata dia lepaskan, tidak diikat oleh dia. Atau ada burung, ya, yang tidak dimasukkan ke sangkarnya, tapi ini burung adalah burung yang bisa melukai, contohnya. Lalu ternyata, ya, ketika dilepaskan seperti ini menyebabkan kerugian bagi orang lain, ya, seperti contohnya menggigit, ya, apakah menggigit manusia atau contohnya menggigit hewan peliharaan orang lain, ya, atau merusak, maka, ya, orang yang memiliki hewan tersebut, ya, dia wajib menanggung kerugian. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana bila ada kasus seperti ini, yaitu hewan-hewan ternak, ya, kita tahu hewan-hewan ternak, ya, ini tentunya mestinya dia dijaga, ya, mestinya dia dijaga, ya, kemudian digembalakan kalau seandainya dia hendak dikasih pakan dengan cara dilepas, ya, maka ini harus digembalakan. Ada penggembala yang mengarahkan hewan tersebut, ya, mengarahkan, mencegah untuk mungkin memasuki satu tempat, melewati satu tempat, demikian. Nah, ini mestinya demikian. Nah, contoh hewan-hewan ini ternyata dia memakan tanaman orang lain atau merusak tanaman orang lain ketika dia lewati, ketika hewan-hewan ternak ini melewati satu tempat, ya. Lalu bagaimana, ya, hukum bagi orang yang memiliki hewan tersebut, ya, ketika terjadi kerusakan, ya, seperti dimakan tanaman-tanaman orang lain atau terinjak-injak tanaman orang lain sehingga rusak, demikian. Dan itu di tanahnya orang lain tentunya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka di sini harus ada rincian. Rincian yang pertama adalah apabila terjadinya kerusakan tersebut di malam hari, ya, yang ini merupakan kewajiban bagi pemilik hewan-hewan ternak tersebut untuk menjaganya, memasukkannya ke kandang, ya, maka sang pemiliknya inilah yang menanggung kerugian tersebut, pemilik hewan-hewan tersebut. Mengapa? Karena kita katakan tadi, sebabnya adalah semestinya pemilik hewan-hewan ternak ini dia mengkandangkan, memasukkan hewan-hewan tersebut ke kandang dan menjaganya. Demikian. Seperti itu. Adapun, ya, kerusakan-kerusakan yang terjadi yang dilakukan oleh hewan-hewan ternak tersebut, itu terjadi kerusakan di siang hari,
ya, maka pemilik hewan tersebut, hewan ternak itu tidak menanggungnya. Mengapa? Karena sesungguhnya ya kewajiban bagi pemilik ya tanaman tersebut atau apa saja yang terjadi kerusakan padanya, kewajibannya adalah menjaganya di siang hari. Demikian, seperti itu. Ya. Kecuali kalau terjadinya kerusakan tersebut dikarenakan kelalaian, ya. Kelalaian, contohnya kelalaian dari sang pemilik hewan. Contoh, pemilik tanaman atau pertanian atau perkebunan tersebut sudah melakukan tindakan preventif, penjagaan, demikian. Dikarenakan terlalu banyaknya hewan, dan di sini sang pemilik ternak tersebut, ya, ternak hewan itu, ya, itu tidak mengontrol dengan sigap, ya, atau tidak maksimal dalam mengontrol, sehingga ternyata ya hewan ternak tersebut melakukan pengerusakan terhadap sebahagian dari perkebunan atau pertanian atau tanaman-tanaman tersebut. Maka tentunya di sini ya dikarenakan kelalaian, dikarenakan kecerobohannya, ya, atau tidak maksimal dalam ya pengurusan dari hewan ternak tersebut, maka si pemilik hewan ternak tersebut yang menanggungnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, apa hukum mengembalikan barang yang diambil dengan cara yang tidak hak, yaitu barang tersebut diambil dengan cara yang tidak benar, ya, bukan haknya. Apa hukum mengembalikannya? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila orang yang mengambilnya ini ingin mengembalikan, namun dia tidak mengetahui pemiliknya tidak tahu, maka yang bisa dia lakukan adalah, ya, pertama, dia serahkan kepada orang yang amanah, ya. Dia serahkan kepada orang yang amanah, ya, yang adil, yang paham agama, contohnya kepada hakim, ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini contohnya orang tersebut dia telah tobat, ya, tobat dari tindakan ya mencuri atau mengambil barang tanpa hak tersebut. Ya, maka dia bisa pertama serahkan barang tersebut kepada orang yang adil, ya, orang yang amanah seperti itu, yang paham tentang masalah ini, sehingga nanti bisa dimanfaatkan kepada kepada orang banyak seperti itu, ya. Atau bisa dia usahakan pemiliknya dengan cara mungkin dia mengiklankan atau mengumumkan seperti itu. Kemudian atau cara yang kedua adalah dia bersedekah, ya, bersedekah, yaitu orang yang mencuri atau mengambil barang orang lain ini, ya, dan dia telah bertobat darinya, maka ketika dia hendak mengembalikan, ya, maka dia bisa menyedekahkan barang yang dicurinya tersebut, ya. Demikian. Seperti itu. Atau ya dia nilai barang yang dicuri tersebut dengan nilai uang. Lalu dengan uang tersebut ya dia bersedekah, ya, untuk ya pahalanya dikirimkan kepada orang yang dia ambil hartanya tersebut, ya, seperti itu. Namun barang itu masih ada pada miliknya dan itu dianggap telah menjadi miliknya, seperti itu. Tentunya dua cara yang terakhir yang kita sebutkan ini, baik itu dia mensedekahkan barang itu kepada orang lain, ya, dengan niat bahwasanya ini pahalanya diarahkan kepada sang pemilik yang diambil barang tersebut darinya, ya, atau dia menilai dengan nilai barang, ya, dengan uang, ya, barang tersebut di hari ketika dia sadar itu dia nilai berapa nilai barang yang diambilnya, lalu nilai tersebut disedekahkan atas nama orang yang diambil barangnya itu darinya, seperti itu, ya. Demikian. Nah, kedua ini, ya, apabila ternyata diketahui belakangan bahwasanya pemiliknya ada,
dan setelah dikonfirmasi ternyata pemiliknya ini tidak ridho untuk disedekahkan, ya, atau baik itu disedekahkan fisiknya atau disedekahkan nilainya, dan pemiliknya ini menginginkan barang itu kembali kepadanya, maka tentunya wajib, ya, wajib bagi orang yang mengambilnya untuk mengembalikan barang tersebut, baik itu nilainya ataupun fisiknya, seperti itu, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang telah disedekahkan itu bagaimana? Ya, maka itu akan menjadi pahala bagi orang yang telah bertobat ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ya, apabila barang-barang curian atau barang-barang yang diambil dengan cara yang tidak hak itu masih ada di tangan orang yang mengambilnya, ya, baik itu dengan cara mengambil paksa atau dengan cara mencuri, atau contohnya ya amanah-amanah yang diamanahkan kepada dia barang tersebut namun dia tidak kembalikan, ya, begitu juga contohnya titipan-titipan orang, ya, demikian. Begitu juga contohnya barang-barang jaminan atau yang lainnya, ya, ternyata barang tersebut tidak diketahui pemiliknya karena begitu banyaknya barang-barang itu ada di tangannya, ya, banyak sekali, dia tidak tahu saking banyaknya, ya, hak orang lain yang dizaliminya, seperti itu. Lalu bagaimana caranya ketika dia bertobat, ya, maka boleh baginya dan haram bagi dia untuk menguasai barang tersebut, ya, maka dia harus kembalikan. Artinya dia harus melepaskan harta itu dari dirinya, dari keluarganya, dari kepemilikannya. Demikian. Bagaimana caranya? Maka dia harus bersedekah untuk, ya, pahalanya untuk orang yang memilikinya. Demikian, ya, seperti itu. Boleh juga dia arahkan, ya, kemanfaatan dari barang-barang tersebut untuk kemaslahatan kaum muslimin, seperti itu. Yang jelas dia melepaskan, ya, diri dari barang-barang yang bukan menjadi haknya. Boleh juga bagi dia untuk menyerahkan barang tersebut kepada, ya, orang yang amanah dan adil kalau dia mau, contohnya ingin selamat, ingin menyelesaikan urusan ini dari dirinya sehingga dia tidak akan dituntut di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai bentuk konsekuensi tobatnya. Demikian. Nah, kita mengetahui bahwasanya di antara syarat tobat itu adalah bila terkait dengan, ya, dosa kepada, ya, orang lain di dalam hak-hak mereka yang terzalimi, maka di sini harus ada minta halal atau dikembalikan, ya, dikembalikan hak tersebut. Demikian. Minta halal dari hak yang dizalimi tersebut atau mengembalikan hak tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, bagaimana hukumnya apabila barang-barang yang diambil atau barang-barang yang yang mengalami kerugian tersebut adalah barang-barang yang zatnya haram, atau barang-barang tersebut adalah diperuntukkan untuk perkara-perkara haram, seperti contohnya, ya, alat-alat musik, ya, salib, ya, begitu juga wadah-wadah untuk minuman keras, ya, walaupun mahal, ya, begitu juga contohnya buku-buku yang mengandung buku dan majalah, ya, atau tulisan yang mengandung kesesatan. Begitu juga contohnya alat-alat sihir, ya. Begitu juga permainan-permainan, alat-alat permainan yang ini melenakan, yang diharamkan, dan yang semisalnya. Yang jelas ini adalah perkara-perkara yang diharamkan, ya, baik itu zatnya maupun penggunaannya. Dalam penggunaannya, maka ketika terjadi kerugian pada barang tersebut, ya, baik sengaja ataupun tidak disengaja, maka tidak ada tanggungan untuk, ya, tidak ada jaminan untuk menanggung kerugiannya, ya.
orang yang melakukan pengerusakan tersebut tidak wajib dia menanggung kerugian seperti itu. Mengapa? Karena hal tersebut adalah barang yang haram, diharamkan juga untuk memanfaatkan, ya, menggunakan barang tersebut pada keharamannya, dan haram juga untuk dijual belikan seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Seperti itu. Lebih-lebih apabila ternyata yang memerintahkan untuk menghancurkan tersebut adalah dari pihak penguasa, karena ini membawa mudarat kepada orang banyak, ya. Dan ini sebagai bentuk mencegah kemudaratan bagi kaum muslimin, kerusakan bagi, ya, manusia, demikian. Nah, tentunya ini, ya, sebagai bentuk untuk menghadirkan kemaslahatan, menjaga kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudaratan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan ragu para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Bila ada, ya, barang-barang yang dirusak seperti itu, ya, dari barang-barang yang haram atau peruntukannya adalah untuk yang haram, maka ini tidak ada tidak ada tanggungan kerugiannya, tidak harus menanggung kerugian bagi orang yang merusaknya, demikian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun bukan berarti contoh, ya, ketika hendak menutup, ya, tempat-tempat maksiat, ya, ini lantas dilakukan pengerusakan, ya, dilakukan pengerusakan pada tempat tersebut, ya. Karena sesungguhnya yang dilakukan pengerusakan pada tempat tersebut, ya, contohnya bangunan, gedung. Nah, ini sesungguhnya bangunan dan gedung ini bukanlah merupakan alat langsung untuk melakukan kemaksiatan, ya. Maka tentunya pengerusakan ini tidaklah dibenarkan. Adapun contohnya ada minuman keras lalu membantingnya, ya, sehingga ini terbuang apa yang ada di dalamnya, seperti itu, yaitu minuman keras, ya. Begitu juga contohnya ada ya, barang-barang narkoba yang ini lantas dibakar dan dihancurkan, maka ini maksud yang kita sedang bahas. Tapi contohnya tempat tersebut yang itu bisa dialihfungsikan untuk Untuk tempat tinggal, ya, untuk kita katakan sebagai tempat jualan yang halal, maka ini tidak boleh dihancurkan. Orang yang menghancurkannya, merusaknya, maka dia wajib menanggung kerugian, demikian, ya. Adapun barang-barang yang jelas haram, ya, dan itu adalah memang barang-barang yang haram dan peruntukannya tidak ada yang lain kecuali yang haram tersebut, maka ini tidak ada, ya, kewajiban bagi orang merusaknya untuk menanggung kerugiannya. Wallahu ta'ala alam. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ya. Lalu bagaimana, ya, bila ada kasus seperti ini kasus yang berbeda, kita terus akan sebutkan kasus-kasus ini. Bila ada orang yang menyalakan api, ya, di satu tempat yang ini merupakan tempatnya, miliknya, ya, dengan alat yang juga miliknya, seperti itu, dengan tujuan yang benar juga, ya. Lalu namun ternyata api ini, ya, menjalar, ya, ke tempat orang lain sehingga ini melakukan kerugian, ya. Itu disebabkan contohnya kelalaian orang yang menyalakan api tersebut, mungkin ditinggal terlalu lama, ya, sehingga contohnya menjalar apinya, ya, menjalar apinya, dibiarkan seperti itu, atau contohnya meledak, ya. Maka apabila dikarenakan kelalaian dan kecerobohannya, maka kerugian yang didapatkan oleh orang lain karena kecerobohannya ini, ya, orang yang melakukan ini adalah dia wajib menanggung kerugian orang tersebut, ya, seperti itu. Dikecualikan dari hal ini adalah apabila ternyata ada angin, ya, angin yang keras, ya, yang keras, yang ternyata membuat
api tersebut bergerak, ya, berpindah, lalu membakar barang milik orang lain, maka tidak ada kewajiban bagi orang yang menyalakan api tersebut untuk mengganti kerugiannya, karena itu bukanlah berdasarkan perbuatannya dan bukan dikarenakan kelalaiannya. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Baik, kembali sedikit kita akan bahas tentang hewan ternak tadi, ya, hewan ternak. Ya, hewan ternak. Ya, tadi sudah kita bahas bila hewan ternak tersebut mengalami melakukan ya tindakan pengerusakan sehingga merugikan orang lain, ya, maka ini dibedakan waktunya di siang atau di malam hari. Baik, ya. Lalu bagaimana bila ternyata ada hewan, ya, yang dia mengamuk di jalanan, ya, menghadang orang-orang, ya, di jalanan umum seperti itu, ya. Ternyata, ya, sang pemiliknya itu tidak mampu untuk menguasainya, lalu ternyata ditabrak, ya, hewan tersebut, ya, atau tertabrak dengan kendaraan sehingga menyebabkan hewan tersebut tewas, ya, hewan tersebut tewas, ya, atau mati, maka kematian ini tidak ditanggung oleh orang yang menabraknya, ya, tidak ditanggung oleh orang yang menabraknya. Mengapa? Ya, karena ini bukanlah disebabkan kesalahannya, ya, kesalahan orang yang menabraknya. Bahkan orang yang menabraknya ini atau orang yang menabrak, ya, ini baik sengaja, barangkali sengaja itu mungkin karena di kecepatan tinggi tidak mampu untuk menghindar, ya. Ini bukan karena kesalahannya, ya, bukan juga karena kecerobohannya. Bahkan sebaliknya, ini kecerobohan dari sang pemilik hewan tersebut. Demikian. Begitu. Ataupun dikatakan ini bukan kecerobohan dari pemilik hewan, karena hewan tersebut mengamuk contohnya, ya, dari tempat kandangnya lalu lepas, kan begitu. Lalu dia berada di jalanan manusia, ya, atau jalanan umum yang di sini tentunya banyak kendaraan-kendaraan besar, lalu ternyata terjadi tabrakan menyebabkan, ya, matinya hewan tersebut. Maka, ya, orang yang menyebabkan kematian hewan tersebut tidak, ya, menanggung kerugian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahmakumullah, ya. Namun apabila ternyata di sini terjadi terjadi kecerobohan dari sang pemilik hewan tersebut, ya, sebabnya, ya, barangkali mungkin dia ditakut-takuti, ya, atau mungkin tidak diikat dan seterusnya, atau dibiarkan begitu saja, ya, tidak dimasukkan ke kandangnya yang semestinya itu dimasukkan ke kandang, ya, seperti itu. Nah, ini pemiliknya, ya, pemiliknya bisa jadi dia berdosa, ya, pemiliknya bisa jadi berdosa ketika dibiarkan begitu saja, ya sudahlah, ya. Nah, kerusakan yang diakibatkan oleh hewan tersebut ini bisa mendatangkan dosa bagi pemiliknya. Demikian, ya, dan mengganggu contohnya orang-orang di jalanan seperti itu. Lalu apakah orang tersebut menanggung kerugian? Ya, orang tersebut pemiliknya bisa menanggung kerugian apabila ternyata itu disebabkan karena kecerobohannya, ya, kelalaiannya. Demikian, wallahu ta'ala alam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan simpulkan bahwasanya harta yang diambil dengan cara tidak hak ini, ya, dengan cara yang tidak benar ini, ya, tentunya ini barang yang diambil, ya, bukan berdasarkan izin dari pemiliknya, ya, maka hukum bagi orang yang mengambilnya itu haram untuk memanfaatkannya, wajib bagi dia untuk mengembalikannya, karena itu merupakan bentuk kezaliman, ya, terhadap, ya, manusia. Maka seperti kita katakan tadi, di antara syarat taubat bagi orang yang melakukan kezaliman pada hak-hak manusia, maka dia harus minta halal darinya, ya, atau dia mengembalikan hak tersebut, ya, kepada sang pemiliknya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 63, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah atau menyalahi perintah, ya, di antaranya adalah untuk tidak mengambil, ya, larangan mengambil, ya, harta orang lain, namun dia selisihi itu, maka hendaklah dia waspada. Mereka ini ditimpa, ya, ujian, bala, atau mereka ditimpa azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian. Begitu juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini hadisnya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in, falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi, wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi." Hadis Bukhari. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya siapa saja yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik itu berupa kehormatan yang dia rusak atau apa saja, harta, fisik, ya, maka hendaklah dia minta halal dari orang tersebut pada hari ini juga sebelum tiba, ya, hari yang tidak ada dinar lagi dirham ketika itu untuk membayarkannya. Nah, bila dia memiliki amal soleh ketika itu, maka diambil darinya setakar kezaliman yang dia lakukan. Namun apabila dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan lagi, maka diambil dari keburukan-keburukan, dosa-dosa orang yang dizaliminya, lalu dibebankan kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini ancaman bagi kita, ya, untuk tidak melakukan kezaliman bagi orang lain. Kalaupun sudah melakukan kezaliman, maka minta maaflah kepadanya atau kembalikanlah haknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana apabila ada orang yang melakukan satu tindakan ancaman untuk mengambil harta, baik itu pencuri, ya, dia mengancam atau ingin merampas, ya, dia datang ke rumah secara sembunyi-sembunyi untuk mengambil harta, ya, kita, atau, ya, ada orang yang terang-terangan mengambil harta. Yang jelas ini sudah ketahuan, ya, ketahuan ini ingin mengambil harta. Maka apa hukumnya? Maka boleh bagi orang tersebut untuk membela diri, ya, dan membela hartanya agar tidak diambil darinya. Demikian, ya. Nah, apabila ternyata orang tersebut ingin membunuhnya, sang pemiliknya, ya, atau ingin mengambil hartanya dengan paksa, maka kalau dia terbunuh, orang yang menjadi pemiliknya itu terbunuh, maka ini mati syahid, ya, mati syahid orang tersebut. Namun apabila terbunuhlah orang yang ketika itu melakukan tindakan kriminal ini, ya, maka orang tersebut terancam dalam neraka. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali?" Bagaimana menurut Anda apabila datang seseorang kepada saya ingin mengambil harta saya? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Fala tu'tihi malaka." Jangan kau berikan hartamu kepadanya. Qala ara'aita in qatalani? Ia mengatakan, bagaimana menurut Anda wahai Rasulullah apabila dia menyerangku? Apabila dia menyerangku? Qala qatilhu. Maka Rasul mengatakan kepadanya, apa? Perangi dia. Ya, serang dia, maksudnya apa? Bertahan, ya, demikian. Qala, maka Rasulullah SAW orang tadi mengatakan kepada Rasulullah SAW, ara'aita in qatalani? Orang tadi bertanya, bagaimana menurut Anda wahai Rasulullah apabila dia berhasil membunuhku? Qala, maka Rasul mengatakan, fa anta syahid.
maka engkau mati syahid. Qala, orang tadi bertanya lagi, ara'aita in qataltuhu? Wahai Rasulullah, ya bagaimana menurut Anda apabila aku berhasil membunuhnya, malah aku yang membunuhnya, begitu. Qala, maka Rasul mengatakan, huwa finnari. Rasul mengatakan dia dalam neraka, diancam dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Lihat, nah di sini menunjukkan ya bagaimana Nabi SAW mengajarkan sifat keberanian ya bagi seorang muslim yang mesti ini dimiliki oleh setiap muslim, demikian. Walaupun boleh bagi orang tersebut untuk ya dia contohnya dikarenakan kekhawatiran ya, kekhawatiran terhadap nyawanya ya, dia boleh untuk menyerahkan hartanya, demikian. Tidak masalah. Ya, seperti itu. Hanya saja Nabi SAW ya, ingin mengajarkan kepada orang tersebut bagaimana seorang muslim itu ya harus memiliki sifat keberanian, ya seperti itu. Agar ini tindakan ini juga bisa meminimalisir bahkan menghentikan atau menghilangkan ya keinginan jahat sebahagian manusia ingin mengambil harta orang lain, demikian. Ya, kenapa? Karena orang-orang Islam, ya ternyata apa? Mereka ada orang yang berani sehingga takut orang-orang yang punya niat jahat untuk mempraktekkan atau memberanikan dirinya ya melakukan kejahatan tersebut. Ya, demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pembahasan kita, ya penyampaian materi kita terkait dengan al-ghasab. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita masuki sesi soal jawab. Kita masuki sesi soal jawab. Demikian ya, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, kalau seorang suami, apabila seorang suami membeli sebidang tanah, tapi sertifikat tanah tersebut atas nama istrinya, sedangkan suami istri itu sepakat bahwa tanah tersebut adalah tanah suami, bagaimana hukumnya Ustadz? Bagaimana status tanah terkait waris nanti? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Baik, kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka tentunya ya orang yang memiliki uang ya, memiliki uang lalu membeli barang, maka dialah pemilik barang tersebut. Seperti itu. Lebih-lebih ternyata ya orang-orang di sekitarnya, baik dirinya maupun orang yang di sekitarnya, ini mengakui bahwa itu barang itu miliknya, walaupun contohnya tertulis pada barang tersebut, ya, ini nama orang lain. Dalam kasus ini adalah, ya, sertifikat tanah atau lahan tersebut itu atas nama istri. Apakah ini menjadi milik istri? Padahal ya yang membeli adalah suami dan sang istri juga mengakui bahwa itu tanah suami. Maka tentunya ini adalah milik suami. Jika memang diakui itu adalah tanah suami, diakui bersama, diketahui. Ya ini adalah tanah suami tentunya. Ya, seperti itu. Ingat ya, tadi kita sebutkan adalah bila ini adalah harta dari sang suami. Hartanya yaitu uang dari uang suami ketika hendak membeli tanah tersebut, ini adalah uang suami ya. Kemudian dibeli, tentunya pemilik dari uang tersebut dialah yang memiliki barang yang dibelinya. Dalam hal ini adalah tanah. Dalam kasus ini adalah tanah. Maka tanah ini milik sang suami. Walaupun contohnya dalam sertifikat ya ini atas nama istri. Lebih-lebih ternyata istri juga mengakui bahwasanya ini adalah tanah suami. Demikian. Oleh karenanya, ya, maka secara syar'i tanah ini adalah milik suami dan tidak boleh ya sang istri mengklaim itu tanah dia. Walaupun ya tertulis dalam
surat kepemilikan tanah itu adalah milik istri, karena sesungguhnya ini hanya sekedar penamaan atau tulisan dalam administrasi saja, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya apabila sang suami meninggal dunia, ya, maka ini menjadi tanah tersebut menjadi harta warisan, ya, yang ditinggalkan oleh suami untuk ahli warisnya. Demikian. Maka tanah nanti ini dibagikan kepada orang tua, baik ayah dan ibu kandung dari sang suami tersebut. Begitu juga bila ada tentunya, kemudian sang istri tersebut, bila istrinya ada 2 atau 3 atau 4, maka mereka berbagi. Begitu juga nanti bila ada anak-anak, maka mereka berhak, anak-anak ini mendapatkan harta, ya, dari lahan tersebut. Demikian, ya. Ingat, ya, penulisan nama ini, ya, ini tidaklah memiliki konsekuensi apapun kecuali jika memang diakui kepemilikannya. Demikian, ya. Demikian, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, ya, kita akan lanjutkan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara mendamaikan orang tua yang sering perang mulut di rumah? Jika seorang anak kasih nasihat, itu sangat tidak pantas. Jika ada doa, bagaimana doa yang baik buat kedua orang tua? Terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya, ya, orang-orang beriman itu hanyalah mereka bersaudara, maka damaikanlah antara keduanya. Demikian. Baik, di sini ada perintah untuk mendamaikan. Tentunya suami istri merupakan mereka bersaudara. Begitu juga, ya, anak dari suami istri tersebut, ayah dan bundanya ini, tentunya mereka bersaudara dari sisi, bahkan 2 sisi. Persaudaraan dari sisi agama dan dari sisi nasab. Nah, itu tentunya semakin kuat. Oleh karenanya sangat layak bagi seorang anak untuk menerapkan ayat ini, ya, ayat ini. Karena apa? Karena pertama, orang yang berselisih ini, orang yang berbeda pendapat atau sedang bertengkar ini adalah, ya, saudara seagamanya, saudara seagama baginya. Lebih-lebih adalah mereka kedua orang tua. Dan ini nasabnya sangat dekat bagi dirinya, ya. Seperti itu. Bahkan dari keduanya lah ia lahir. Demikian. Oleh karenanya, ya, anak ini lebih layak untuk menerapkan ayat tersebut. Ya, demikian. Maka, ya, semestinya bagi seorang anak, dia benar-benar menjadi seorang pendamai, penengah, ya, pendamai, penengah, ya, yang memperbaiki hubungan antara keduanya, bersikap netral, ya, tidak memihak salah satu dari keduanya, seperti itu. Ya, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bisakah seorang anak untuk mendamaikan? Maka saya kira bisa, ya. Lebih-lebih contohnya anak ini sebelumnya adalah anak yang soleh atau solehah, yang memiliki, ya, berikutnya jasa-jasa bagi kedua orang tuanya. Contohnya di antara jasa tersebut adalah, ya, anak ini memiliki pendapatan yang sering diarahkan kepada kedua orang tua. Nah, biasanya seperti ini, ya, kedua orang tua ketika mereka memiliki masalah, maka dia akan bercerita, meminta solusi dari sang anak tersebut. Maka dalam kasus seperti ini juga biasanya dan bisa diprediksi, maka kedua orang tua ini akan mencari pendamai. Demikian, ya, seperti itu. Nah, bersikap netral, ya, bersikap tengah, tidak memihak salah satunya. Demikian, ya, seperti itu. Dan sebaiknya memang tidak menyalahkan terlebih dahulu, ya, tidak menyalahkan. Bisa jadi adalah dengan menyadarkan kepada masing-masing pihak tentang kebaikan yang lainnya, ya.
menyadarkan kepada masing-masing pihak tentang ya kebaikan lainnya seperti itu. Contoh ya barangkali memang terjadinya perselisihan ini itu disebabkan karena satu hal yang ini bisa jadi dikarenakan kesalahpahaman, bisa juga dikarenakan kezaliman salah satu pihak, bisa jadi ya. Namun tentunya agar tidak terus berkecamuk ya persengketaan ini ya, maka jadilah penengah ya, jadilah penengah pendamai. Ya sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya membolehkan untuk melakukan kedustaan dalam rangka untuk mendamaikan, ya seperti itu. Dusta itu diharamkan, ya kecuali pada 3 hal. Di antaranya ya itu adalah dusta dalam ya tindakan pendamaian seperti itu. Untuk mendamaikan maka silahkan, ya seperti itu. Ya mungkin dengan cara terlebih dahulu dipisahkan, dipisah begitu ya. Lalu masing-masing pihak ini disampaikan penjelasan ya, disadarkan tentang kebaikan ya pihak lain seperti itu. Nah, ini bisa berlaku secara umum ya, umum bukan hanya pertikaian antara suami istri, bisa juga antara saudara satu dengan saudara yang lainnya, atau pihak satu dan pihak yang lain yang mereka sama-sama muslim. Maka bisa disebutkan tentang kebaikan-kebaikan ya lawan sengketanya, demikian seperti itu. Nah, ini bentuk apa? Bentuk mendamaikan ya, seperti itu. Jadi disebutkan tentang kebaikan-kebaikan ya, apalagi ini suami istri ya, maka silakan sebutkan tentang kebaikan-kebaikan ya. Kalau contohnya ketika hendak menyampaikan atau mendinginkan atau mendamaikan, terlebih dahulu mungkin ibu yang ini lebih mudah ya tersentuh hatinya, maka sebutkan tentang kebaikan-kebaikan ayah ya, yang mungkin barangkali bagi ibu tersebut ya, bagi sang ibu ini, suaminya ini tertutup kebaikannya, maka ini disebutkan kembali, disebutkan tentang kebaikan-kebaikan ya sang suami tersebut. Bahkan seandainya kalau dalam penyebutan itu harus ada kedustaan, karena ini barangkali akan membuat sang ibu ini atau lawan sengketa ini akan terenyuh begitu, bahkan menyadari kesalahannya, maka ini bisa dilakukan dan itu bukanlah merupakan dosa seperti itu ya. Dan jangan lupa memang senantiasa doakan untuk ya disatukan hati-hati kaum muslimin, lebih-lebih adalah suami istri yang mereka juga diikat dalam hubungan rumah tangga sekaligus saudara sesama muslim, demikian seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Baik, ada pertanyaan ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, apakah membayar administrasi untuk masuk sebuah pekerjaan, untuk masuk ya kerja di sebuah perusahaan atau pabrik itu sama dengan menyogok? Demikian ya. Baik ya. Disebutkan di sini ada pertanyaan kelanjutan, untuk masuk kepada pekerjaan atau perusahaan tersebut. Nah, ini ada bironya ya, yang bironya ini meminta uang administrasi. Apakah uang tersebut termasuk sogokan atau suapan? Baik ya, dana yang diarahkan ya atau dikeluarkan ya untuk sebuah biaya administrasi ya, untuk biaya administrasi, dan ini adalah biaya administrasi yang resmi ya baik itu sebelum ataupun setelah diterima kerja ya,
Dan biro ini adalah biro yang memang resmi ditunjuk oleh perusahaan tersebut untuk menangani pekerjaan atau penerimaan karyawan, ya. Kemudian biaya tersebut adalah biaya memang resmi juga, ya. Maka tentunya karena ada pekerjaan, ada kerjasama antara keduanya, dan ini adalah kerjasama yang resmi, yang memang ditunjuk secara resmi pula, ya, dan biaya administrasi juga tersebut adalah biaya yang resmi disepakati, maka ya ini bukanlah bentuk menyogok, ya, bukanlah suap. Suap itu adalah biaya yang diarahkan untuk mengambil sebuah hal yang itu belum menjadi hak bagi dirinya, ya, seperti itu. Jadi suap itu adalah ya mengarahkan sebahagian harta, menunjukkan sebagian harta, menyerahkan sebagian harta kepada satu pihak untuk mengambil sebuah hal yang itu belum menjadi hak bagi dirinya, ya. Maka inilah yang bisa disebut dengan menyogok, demikian, ya. Rasulullah SAW itu mengutuk ar-rashi wal murtashi, yaitu orang yang menyogok dan orang yang disogok, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu, Ustadz. Mau bertanya, boleh nggak kita nazar? Bolehkah kita menazarkan? Maksudnya adalah menjadi fasilitator, ya, bagi seorang laki-laki untuk bisa melihat, ya, dua orang wanita sekaligus. Nah, jadi ini mak comblang, tapi karena dia laki-laki, Pak Comblang, ya, atau Bang Comblang, begitu, ya. Pokoknya dia comblangi seorang laki-laki ini untuk menikah dengan dua orang. Maksudnya untuk menikah, namun dengan dua orang sekaligus, ya. Tentunya ada rincian, ya. Bila laki-laki ini nador ini, ya, tentunya saya sebutkan dulu. Nador itu apa? Nador itu salah satu proses untuk menuju jenjang pernikahan, ya. Yaitu nador, proses melihat lawan jenis atau calon, ya. Yang ini untuk menyesuaikan informasi yang telah sampai kepada dirinya dengan, ya, apa yang menjadi calon bagi dirinya, ya, atau siapa yang menjadi calon bagi dirinya. Ya, ini akan memunculkan keinginan yang kuat untuk menikahinya atau tidak, seperti itu, ya. Baik, ini namanya nadhar, proses melihat calon pasangan, demikian. Nah, rincian pertama, apakah boleh seperti ini? Itu dua wanita sekaligus dalam satu proses ini, ya, dua wanita sekaligus. Maka tentunya kita rincian pertama adalah apabila laki-laki tersebut memang berkeinginan kuat untuk menikahi kedua wanita tersebut, ingin melamar keduanya, ya, bukan salah satunya, tapi memang kedua-duanya, maka dibolehkan bagi dirinya untuk apa? Untuk melihatnya, ya, untuk melihat, ya, keduanya, yang satu dilihat, demikian, ya. Tapi ingat, syaratnya adalah dia memang ingin menikahi keduanya, bukan menikahi satu saja dari keduanya. Baik, ya, maka ini boleh. Bahkan menjadi fasilitator dalam hal ini, ya, maka ini tentunya hal yang baik, ya, seperti itu. Karena pernikahan adalah sesuatu yang disyariatkan dalam agama kita. Namun apabila
Laki-laki ini hanya ingin menikahi salah satu dari dua wanita ini saja. Hanya dia ingin membandingkan, ya, membandingkan antara wanita yang satu dengan yang lainnya, ya. Maka yang seperti ini sesungguhnya tidak dibenarkan. Ini menyalahi keetisan, bahkan ya bisa jadi ini jatuh kepada dosa. Mengapa? Karena dia tidak berhak untuk melihat salah satu dari wanita yang dia tidak ingin nikahi. Dia hanya membandingkan, lalu diambil satu saja, atau dijadikan satu untuk jadikan pasangan. Demikian. Perhatikan ya. Jadi ini merupakan satu hal yang tidak benar dan ini tidak etis. Buktinya adalah ya, bagaimana apabila ternyata salah satu dari keluarga kita, keluarga wanita kita, apakah contohnya adik kita, kakak kita, ya, anak perempuan kita kelak, ya, ketika dijadikan sebagai ya satu di antara dua atau tiga wanita yang dijadikan ya atau diproses dalam satu proses pernikahan yang hanya akan satu nanti diambil darinya. Nah, ini tentunya kita katakan kita tidak rela, tidak diterima. Kita tidak akan terima dan tidak akan rela, ya. Seperti itu. Maka mestinya adalah yang seharusnya dilakukan, laki-laki tersebut atau comblangnya itu harus memproses satu demi satu terlebih dahulu. Jadi contohnya adalah laki-laki tersebut ya memilih terlebih dahulu di antara dua wanita tersebut, mana yang lebih disukainya, yang lebih dekat ya mungkin dengan keinginannya, lalu dia proses dengan wanita tersebut. Ya, proses sampai pada titik di mana lanjut atau gagal, mundur, demikian. Kalau lanjut, kalau cocok maka lanjut terus sampai menikah, demikian. Tidak perlu untuk masuk ke proses yang kedua, kecuali bila dia ingin menikahi wanita yang kedua, demikian. Ya. Namun bila tidak cocok maka silahkan mundur. Setelah mundur ini maka silahkan dia ya lanjut berpindah ya untuk proses kepada wanita kedua. Seperti itu. Jangan sekaligus ya diproses dua-duanya padahal yang dipilih cuma satu di antaranya. Maka ini tidak dibenarkan. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para hadirin sekalian, para pemirsa dan para pendengar, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.